Di episode kali ini kita akan disuguhkan dengan pertarungan epik antara Paviliun Bintang Jatuh dan Aula Jiwa. Dan pada saat pertempuran dikejutkan oleh aura agung tidak lain adalah Yalou Guru Xiaoyan. Tanpa banyak omon-omon mari kita kui ke alur ceritanya. Diperlihatkan di mana Xiaoyan tanpa ragu menyimpan 2 dari 3 sumsum tulang doseng itu ke dalam botol giok, sementara satu lainnya langsung ia telan. Seketika gelombang energi murni yang luar biasa agung menyembur di dalam tubuhnya. Bagaikan banjir energi dahsyat yang tiba-tiba meledak menyebabkan suhu tubuhnya melonjak drastis, tanpa membuang waktu. Xiaoyan segera memasuki keadaan kultivasi untuk menyerap kekuatan besar tersebut. Proses penyerapan berlangsung selama 3 hari penuh, hingga akhirnya ia membuka matanya dan menyadari bahwa kekuatannya telah melonjak 1 tingkat. Ia kini menjadi Dozun Bintang 2. Namun sayangnya Xiaoyan menoleh Yalou masih belum menunjukkan tanda-tanda sadar, memperjelas bahwa proses penyatuan dengan tubuh barunya sangat sulit. Bahkan bagi seorang ahli sekuat Yalou, Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepala. Menyaksikan hal itu, ia pun bersiap meninggalkan menara agar Yalou bisa melanjutkan prosesnya dengan tenang. Namun tiba-tiba seluruh menara batu bergetar hebat disusul suara teriakan dingin penuh niat membunuh yang menggema dari langit di atas Paviliun Bintang Jatuh. Ekspresi wajah Xiaoyan langsung berubah serius. Ia langsung sadar Aula Jiwa benar-benar telah datang dan mereka akan melakukan segala cara untuk menangkap dirinya dan Yalou. Bukan hanya Xiaoyan yang terkaget dan menunjukkan kewaspadaan pada dozun lain, termasuk Feng Xian juga sudah berkumpul di alun-alun. Dengan wajah tegang Feng Xian segera membuat segel dengan 2 tangannya. Membuat pelangi di atas mereka menjadi transparan memperlihatkan kondisi di luar penghalang Paviliun Bintang Jatuh. Pemandangan yang tampak membuat semua orang menahan nafas. Kabut hitam pekat telah menyelimuti sekeliling pavilion. Pertanda serius bahwa ini serangan dari pihak musuh. Biasa yang membuat suasana semakin mencekam adalah kemunculan 3 Tianzun dari Aula Jiwa yaitu Zaixing, Tianxun dan Tianxunba yang sebelumnya sempat ditemui saat misi penyelamatan Yalou. Kehadiran mereka menandakan bahwa Aula Jiwa benar-benar bertekad untuk menangkap Xiaoyan dan Yalou hari ini juga. Meski begitu, Feng Xian dan para tetua pavilium tidak sedikit pun menunjukkan niat untuk menyerah. Dengan menunggu keberadaannya, mereka berikrar akan bertahan hingga titik darah berhabisan demi melindungi tempat mereka. Sementara itu, mata tajam Zaixing menyapu pandangan hutan di bawah. Meski ia tahu bahwa apa yang tampak hanyalah ribuan formasi pelindung paviliun, ia pun memperingatkan Feng Xian untuk menyerahkan Xiaoyan secara sukarela sebelum seluruh paviliun dihancurkan dalam pertumpahan darah. Namun kata-katanya tak mendapat tanggapan dari pihak paviliun. Zaixing segera instruksikan Seni dan Tianxunba untuk bersama-sama menghancurkan formasi pertahanan gunung tersebut. Tangan 3 Tianxun itu mengepal kuat melepaskan kekuatan spasial luar biasa yang menyapu sekeliling dalam sekejap. Sebuah tangan tak terlihat menabrak pelindung formasi yang juga tak kasat mata, hingga lapisan pelindung cahaya tersebut mulai retak dan goyang akibat serangan brutal 3 Dozun Bintang 5. Para murid di dalam paviliun pun hanya bisa memandang cemas ke arah pelindung yang terus bergetar. Sementara Feng Xian menunjukkan wajah gelap penuh kekhawatiran. Menyadari bahwa penghalang pelindung mereka nyaris runtuh, Feng Xian mengepalkan tangannya rapat-rapat saat menyatakan tekadnya untuk menghadang Tian Shan hitam dan Tian putih. Ucapan tersebut membuat Xiaoyan mengernyit dalam kebimbangan. Sebabnya sadar bahwa kekuatan Feng Xian mantan kepala paviliun tidak sebanding dengan kekuatan gabungan 2 Tianzun tersebut. Feng Xian mulai membagi strategi pertempuran. Tiba-tiba sosok Xiaoyan yang turun dari udara dan menyatakan bahwa ia akan mengambil alih pertarungan melawan Zaixing. Kehadiran Xiaoyan dengan rasa lega oleh Feng Xian yang segera menanyakan kabar mengenai Yalou. Namun Xiaoyan hanya menggeleng lemah dan memberitahu bahwa proses kebangkitan Yahujan masih membutuhkan waktu. Mendengar itu Feng Xian yang hanya bisa menghela nafas pasrah. Menyadari bahwa satu-satunya harapan mereka adalah menunda waktu sebisa mungkin sampai Yalou benar-benar bangkit sepenuhnya. Xiaoyan pun segera mengusulkan strategi pertahanan, menyarankan agar boneka iblis langitnya maju untuk menghadapi salah satu dari Tianzun hitam ataupun putih. Sementara Xiaoyixin bersama Tianhuo akan menghalau Tianzun lainnya. Namun sebelum rencana itu dimantapkan, tiba-tiba Qinglin melangkah maju. Dan dengan penuh keberanian menyatakan dirinya siap untuk ikut bertempur mempertahankan paviliun. Keputusan Qinglin sempat membuat Xiaoyan ragu. Mengingat kekuatan gadis itu baru berada di tingkat Dozun Bintang 1.
Tapi setelah mengingat bahwa King Lin memiliki konstitusi, langkah berubah mata bunga ular 3 giok dan jiwa ular surga kuno, makhluk purba dengan kekuatan luar biasa, Xiaoyan akhirnya menyetujui dan menyerahkan satu Tianzun lainnya. Setelah semua formasi pasukan dibagi dengan jelas, Xiaoyan meminta Feng Xian untuk membuka lapisan pelindung yang sudah rapuh. Begitu penghalang itu terbuka, kabut hitam pekat yang menyelimuti langit segera tampak jelas. Dan tak lama wajah-wajah mengerikan pasukan Aula Jiwa pun muncul. Satu persatu termasuk Zai Xing yang melangkah maju dengan senyum penuh ancaman memperingatkan Xiaoyan bahwa tidak ada lagi tempat perlindungan baginya kali ini. Namun Xiaoyan hanya membalas dengan nada kecil dan tajam, menyuruh Zai Xing untuk tidak terlalu banyak bicara. Karena biasanya mereka yang terlalu banyak cincang justru akan berakhir memalukan. Walau Zai Xing masih menjaga sikap tenang, tatapan kelam mulai muncul dari matanya yang menyeramkan. Ia pun mengangkat tangannya dan memerintahkan seluruh pasukan untuk memulai serangan dan membanjiri paviliun bintang jatuh dengan darah. Seketika para elit Aula Jiwa menyebar ke medan pertempuran dan mulai mencari lawan masing-masing. Sementara itu, Zai Xing sendiri menatap tajam penuh kebencian karena Xiaoyan sebelum langsung melompat ke udara meluncur cepat menuju lawannya yang telah lama ingin dia hancurkan. Di sisi lain, ketika Tianzun hitam hendak menebus area pertahanan pavilion, tiba-tiba boneka iblis langit Xiaoyan melesat keluar dengan kekuatan dahsyat menghadang langkahnya. Tianzun hitam hanya menyeringai dingin merasa tertarik melawan boneka iblis yang setara dengan dusun bintang 4 ini. Sementara Tianzun hitam sibuk bertarung dengan boneka iblis, Tianzun putih bersiap untuk menyerbu paviliun bintang jatuh dan ikut dalam pertempuran besar. Namun langkahnya terhenti. Satu sosok cantik King Lin muncul menghadang di hadapannya. Tanpa ragu Tianzun putih langsung memancarkan aura tekanan yang luar biasa ke arah gadis itu. Namun yang mengejutkan, mata jamrud King Lin menunjukkan tanda-tanda perubahan 3 titik hitam muncul. Tianzun putih seketika tertegun mengenali keunikan konstitusi langka King Lin mata bunga ular 3 giok. King Lin hanya menanggapi dengan senyum menang-senang melihat lawannya mengenali kekuatan uniknya. Meskipun begitu, Tianzun putih tetap meremehkannya. Menganggap gadis muda itu masih terlalu lemah untuk jadi ancaman serius. Tapi pandangan Tianzun putih segera berubah dingin. Karena King Lin berhasil menghindari serangan pertamanya dengan begitu mudah dan lincah. Sebuah kejutan yang mulai membuatnya waspada terhadap gadis yang semula ia anggap remeh. Sementara 2 Tianzun lainnya sudah sibuk menghadapi lawan masing-masing. Di sisi lain, pertarungan sengit pun terjadi antara Xiaoyan dan Zai Xing. Mereka berhadapan bagaikan 2 meteor yang saling menghantam dengan kekuatan luar biasa. Xiaoyan setelah berhasil menelan sumsum tulang doseng dan memperkuat dirinya dengan 3 jenis api misterius. Xiaoyan yang kini telah mencapai tingkat Dozun Bintang 2. Telah memiliki kemampuan untuk menandingi kekuatan seorang dusun bintang 5 seperti Zai Xing. Perkembangan pesat Xiaoyan ini membuat Zai Xing benar-benar terperanjat. Sulit dipercaya baginya, bahwa pemuda yang dulu hanya dianggap semut tak berarti, kini mampu bertarung seimbang dengannya hanya dalam waktu 1 tahun. Kecepatan peningkatan kekuatan Xiaoyan membuat Zai Xing merasa terdesak dan secara naluriah mendorong rasa bencinya tumbuh lebih kuat. Dengan rasa ingin menghabisi semakin membara di hatinya. Serangan Zai Xing pun menjadi lebih ganas, penuh tekanan dan mematikan. Tapi Xiaoyan sekarang bukanlah bocah lemah seperti dulu. Setiap pukulan, setiap tebasan selalu diimbangi dengan perlawanan sengit. Setiap bentrokan antara mereka menciptakan gelombang energi dahsyat yang menggema di langit. Seperti guntur yang terbungkam namun rasa menghentak jiwa. Tubrukan energi terus terjadi tanpa henti, ledakan demi ledakan saling bersahutan. Dan dalam satu hentaman keras tubuh Xiaoyan sempat terdorong mundur beberapa langkah. Tapi anehnya wajahnya justru memancarkan semangat dan kegembiraan. Karena dulu dalam pertempuran sebelumnya, satu-satunya yang bisa ia lakukan hanyalah melarikan diri dari hadapan Zai Xing. Berbeda dengan semangat Xiaoyan, sebaliknya wajah Zai Xing malah semakin kelam. Ia merasa malas sekaligus marah, karena setelah sekian lama bertarung yang belum juga berhasil mengalahkan pemuda yang jauh lebih muda darinya. Namun Xiaoyan pun menyadari jika ia terus membiarkan pertarungan ini berlangsung, semakin banyak nyawa murid pavilion yang akan terbuang sia-sia. Ia pun memutuskan untuk segera menyelesaikan semuanya. Xiaoyan lalu mengeluarkan beberapa pil energi dari cincin penyimpanannya menelannya, dan mulai memulihkan aliran doki di dalam tubuhnya. Tak lama kemudian, energinya kembali mengalir yang pekat mulai terbentuk di telapak tanahnya.
Dengan langkah ringan, ia kembali menapak udara berjalan tenang ke arah Zai Xing. Melihat itu, Zai Xing hanya tertawa sinis dalam benaknya. Xiaoyan hanya serang Dozun bintang 5 jadi-jadian, berkat transformasi perubahan 3 api misterius tidak mungkin bisa menyainginya. Zai Xing pun mengumpulkan energi dan membentuk sebuah pedang aneh berwarna hitam. Seketika itu, ia mengayunkan pedang dan menciptakan retakan ruang yang dalam sebuah tebasan mengerikan yang membelah langit dengan kekuatan luar biasa. Dari tebasan itu tercipta serangan pedang raksasa, yang seolah menebas angkasa berubah menjadi kilatan putih yang melesat dahsyat ke arah Xiaoyan. Serangan itu adalah jurus pamungkas Zai Xing, pedang penghancur bintang yang dikenal sebagai puncak teknik tingkat tinggi. Orang-orang yang menyaksikan dari kejauhan hanya bisa menatap dengan cemas pada Xiaoyan, karena kekuatan serangan itu benar-benar mampu meluluhlantakkan apapun yang mengenainya. Xiaoyan pun menghentikan langkahnya sejenak menatap tebasan mematikan itu dengan penuh konsentrasi. Melihat itu, Zai Xing pun tertawa penuh kemenangan, menyangka bahwa Xiaoyan sudah menyerah dan pasrah menerima kematiannya. Namun Xiaoyan tak menggubris ejekan itu. Fokusnya tetap tertuju pada cahaya gelap keemasan yang kini sinar semakin pekat di telapak tangannya. Zai Xing pun terus tertawa sombong mengira bahwa kemenangan sudah dalam genggamannya. Bahkan dengan angkuh menyuruh Xiaoyan untuk merasa terhormat, karena akan mengakhiri hidupnya di bawah tebasan pedang penghancur bintang miliknya. Namun meski tawa penuh percaya diri dari Zai Xing menggema di angkasa, Xiaoyan sama sekali tidak menunjukkan tanda getar. Wajahnya tetap tenang, bahkan terselip senyum samar yang membuat auranya semakin mengintimidasi. Perlahan ia mengangkat telapak tangannya yang telah dipenuhi cahaya hitam keemasan pekat. Sebuah simbol bahwa ia telah mengaktifkan telapak tangan penciptaan surga. Teknik warisan legendaris dari elit Doseng. Untuk pertama kalinya akan digunakan secara nyata dalam pertempuran. Pada saat itu juga bola energi hitam kemasan menyala terang di cakrawala, lalu melesat menyambut pedang penghancur bintang milik Zai Xing tanpa ampun. Cahaya itu menelan serangan dahsyat tersebut, seolah itu hanya debu ringan di tengah badai. Zai Xing pun melongo, hatinya diliputi kekagetan sekaligus ketakutan. Ia bahkan bergumam penuh kebingungan, tak tahu dari mana Xiaoyan memperoleh teknik langkaan sekelas seni bela diri tingkat abadi yang sebelumnya ia lihat di reruntuhan dewa kuno. Kesadaran tiba-tiba tersentak, Zai Xing teringat 3 tulang kerangka Doseng di reruntuhan kuno yang diambil oleh Xiaoyan. Penyesalan pun menyerap di dadanya, membuat wajahnya berubah suram yang menyadari betapa besar kesalahannya. Membiarkan harta karun itu jatuh ke tangan lawan menyaksikan kedahsyatan teknik yang berasal dari peninggalan Doseng tersebut. Zai Xing yang merupakan seorang Tianzun dari Aula Jiwa, langsung menyusun rencana untuk kabur dan menjauh dari kekuatan bola hitam yang mengerikan. Tentu saja Xiaoyan tak akan membiarkannya lari begitu saja. Xiaoyan segera memperluas jangkauan bola cahaya tersebut, menciptakan tekanan luar biasa di medan pertempuran. Dalam kepanikan Zai Xing melepaskan semburan pilar doki yang kuat untuk mencoba menghalangi perluasan bola energi. Namun serangannya bahkan tak meninggalkan riak sedikit pun. Semuanya lenyap begitu saja dilahap oleh energi hitam yang terus membesar. Sementara itu, mata Xiaoyan memancarkan aura dingin penuh ketegasan. Menyaksikan bagaimana musuhnya berjuang mati-matian menyelamatkan diri. Ketika Zai Xing benar-benar kehabisan cara untuk menghindari kematian yang mendekat, ia akhirnya berteriak memanggil bantuan, memanggil nama Tianzun ke-9. Berharap ada keajaiban yang menyelamatkannya dari kehancuran. Panggilan itu membuat Xiaoyan terkejut. Ia tak menyangka bahwa Zai Xing, seorang Dozun bintang 5, masih begitu tunduk dan penuh rasa hormat pada Tianzun ke-9. Rasa heran itu bahkan membuatnya makin bersemangat untuk mempercepat penyebaran bola cahaya hitam. Namun tempat ketika bola itu hampir menyentuh tubuh Zai Xing, sebuah suara tenang dan dingin bergema dari langit. Sebuah celah ruang terbuka, dan muncullah sosok pria berjubah biru yang langsung menciptakan tirai hujan pelindung untuk menahan bola energi tersebut. Sayangnya pertahanan dari Tianzun ke-9 yang bernama Mo Yu masih belum cukup kuat untuk sepenuhnya menghentikan bola energi itu. Cahaya hitam itu tetap berhasil menyentuh kaki Zai Xing, membuatnya meraung kesakitan saat 2 kakinya patah dalam kondisi genting itu. Mo Yu dengan cepat meraih baju Zai Xing dan membawanya menjauh secepat mungkin dari pusat kekuatan bola energi. Meski berhasil menyelamatkan nyawa Zai Xing, tubuhnya kini kehilangan 2 kakinya. Xiaoyan menyaksikan itu semua dengan tatapan dingin dan senyum tajam. Ia tahu meskipun bisa menyelamatkan diri, ia tidak akan Zai Xing lolos begitu saja. Ia memacu bola cahaya hitam ke titik kecepatan tertingginya, hingga menciptakan suara tajam membekakan telinga. Dalam sekejap bola itu menyusul 2 Tianzun yang tengah melarikan diri, lalu menebus dada Zai Xing yang dipenuhi teror dan kekuatan mendalam itu menyentuh dadanya. Darah segar mulai menetes dari sudut bibir Zai Xing.
Wajah keriputnya mulai mengering layaknya pohon yang kehilangan kehidupan. Hidupnya telah sepenuhnya lenyap oleh bola energi tersebut. Setelah itu bola hitam keemasan pun perlahan memudar dan lenyap, karena telah mencapai batas energinya. Moyu hanya bisa menatap Xiaoyan dengan ekspresi dingin. Meski begitu, ia mengakui bahwa kemampuan pemuda itu sangat luar biasa. Pantas disebut keturunan dari Xiao Xuan. Moyo bahkan menyebut Xiaoyan sebagai bagian dari garis keturunan yang dibuang. Sebuah ucapan yang membuat Xiao yang terdiam. Menanyakan tentang sejarah kelam keluarganya kepada Moyu, Moyu hanya menyunggingkan senyum. Moyu lalu berkata bahwa jika Xiaoyan ingin tahu jawaban atas pertanyaan itu, maka ia harus ikut ke aula jiwa. Wajah Xiaoyan tetap membeku tanpa perubahan sedikit pun ketika mendengar ucapan Moyu. Beberapa saat kemudian Tiansung ke-9 dari aula jiwa itu menghancurkan sisa tubuh Zaixing tanpa ragu. Lalu dengan nada penuh penekanan menyalahkan atas kematian tersebut. Ia menuntut agar Xiaoyan tunduk dan mengikuti perintahnya. Karena bagaimanapun juga sebanyak apapun siasat dan kekuatan yang dimiliki oleh pemuda itu, belumlah sebanding untuk menantang seorang Dozun bintang 8. Tanpa membuang waktu Moyu menghilang dari tempatnya. Dan dalam sekejap telah muncul hanya beberapa langkah dari Xiaoyan. Begitu dekat hingga membuat Xiaoyan tak bisa menyembunyikan berkejutannya. Sebuah kelopak tangan mengayun deras tanpa peringatan, memaksa Xiaoyan untuk segera mengerahkan api 3000 teratai dari kedalaman jiwanya sebagai bentuk perlawanan. Namun kekuatan Moyu bukan sekedar omong kosong belaka. Dengan kekuatan Dozun bintang 8, ia menangkis serangan Xiaoyan dengan mudah hingga tubuh Xiaoyan terhempas dan darah segar menyembur dari mulutnya. Moyu kembali memperkuat tekanan. Dokinya mendesak Xiaoyan untuk menyerah dan mengikutinya. Ia mengulurkan tangan lagi, berniat meraih tubuh sang pemuda itu. Tapi Xiaoyan bukan seseorang yang akan menyerah begitu saja. Ia bersiap melepaskan seluruh kekuatannya untuk sekali lagi menghadapi pukulan maut itu. Namun sebelum serangan Moyu sempat mendarat, sebuah suara tua menggema dari langit dalam nada tenang, namun berwibawa. Suara itu memperingatkan bahwa Tianzun ke-9 aula jiwa belum pantas untuk membawa Xiaoyan. Suara itu menggema seolah mengguncang semesta dan seketika kabut hitamnya menyelimuti langit lenyap seperti tertiup angin. Moyu buru-buru menengadah dan matanya membelalak saat menyaksikan sesosok pria tua melayang tenang di udara. Guru Agung Xiaoyan kini hadir dengan wujud yang berbeda dari sebelumnya, lebih megah dan mendominasi. Raut wajah Xiaoyan berubah sumringah melihat gurunya kembali bangkit. Ia dapat merasakan bahwa aura yang dipancarkan gurunya kali ini adalah kekuatan paling kuat yang pernah ia rasakan seumur hidupnya. Mengikuti arahan sang guru, Xiaoyan mundur untuk bergabung dengan yang lain. Sementara Yalou sendiri yang akan menghadapi ancaman dari Moyu. Pertarungan dahsyat antara dua puncak kekuatan dunia pun pecah di angkasa. Tapi tak butuh waktu lama bagi para pengamat termasuk Xiaoyan untuk menyadari bahwa Yalou benar-benar mendominasi. Teknik tangan spasial sang kepala paviliun bintang jatuh menghancurkan pertahanan Mayu dengan sangat cepat, bahkan membuat tubuh Tianzun ke-9 itu teruyung setelah penghalang miliknya dihancurkan dalam satu gerakan. Xiaoyan menatap penuh kekaguman. Ia berpikir bahwa kini setelah gurunya mendapatkan kembali kekuatan puncaknya, paviliun bintang jatuh, tak perlu lagi gentar menghadapi tekanan dari aula jiwa. Setelah membuat Moyu terdesak, Yalou masih sempat melirik ke arah pertempuran boneka wayang dan King Lin. Ia mengulurkan tangan spasial lain ke medan tempur. Mereka langsung menghempaskan Tiansan hitam putih ke angkasa. Serangan itu terlalu cepat dan mustahil dihindari. Mereka terlempar tanpa bisa memberikan perlawanan. Namun kekuatan sang guru tidak berhenti sampai di sana. Dengan suatu gerakan membalikkan telapak tangannya, Yalou menciptakan tekanan tak terlihat yang menghantam udara. Siapapun anggota kelas rendah dari aula jiwa yang bersentuhan dengan kekuatan ini langsung berubah menjadi debu dalam sekejap. Pembantaian sepihak ini mengubah peta pertempuran secara drastis. Posisi paviliun bintang jatuh yang semula terdesak kini justru mendominasi penuh di medan perang. Di sisi lain, Moyu yang sudah tak bisa melawan, akhirnya menghancurkan segel misterius di tangannya. Retakan spasial muncul di udara memperlihatkan celah dari dimensi lain. Dari balik retakan itu, aura menakutkan mulai membanjiri langit, sebuah tekanan yang bahkan melebihi aura Moyu sendiri. Sosok yang muncul dikenal sebagai Kuidi, salah satu kekuatan utama yang disimpan oleh aula jiwa. Yalou menyipitkan mata menyadari bahwa kali ini aula jiwa benar-benar serius. Mereka bahkan telah mengirim Tianzun ke-8 mereka untuk turun langsung ke medan pertempuran.
Alis keperakan milik Tianzun ke-8 tampak bergerak samar saat ia menyaksikan kebangkitan Yalou sang pemimpin paviliun bintang jatuh. Kebangkitan yang mendadak itu telah mengakibatkan kerugian besar bagi pihak Aula Jiwa, dan jelas bukan hal yang bisa dianggap biasa. Mereka menyadari bahwa menghadapi sosok sebesar Yalou secara terpisah hanya akan berujung pada kehancuran. Maka dengan tekad yang sama, Tianzun ke-8 dan 9 pun memutuskan untuk menyatukan kekuatan mereka. Mereka berharap selagi Yalou belum sepenuhnya menguasai kembali seluruh kemampuannya, masih ada celah untuk menjatuhkannya. Langit mendadak diselimuti oleh rintik hujan aneh yang tampak menyebar. Namun setiap tetesnya memancarkan energi murni yang begitu kuat, hingga Xiaoyan menyaksikan dari kejauhan tahu betul. Bahkan satu percikannya saja cukup untuk menghancurkan seorang ahli dohuang tingkat awal dalam waktu singkat. Mo Yu melepaskan raungan panjang dari udara, dan dari pusaran kekuatan yang ia ciptakan terbentuklah bola hujan raksasa. Kemudian dibekukan dan diperkuat oleh Kui Di, menghasilkan bola es kolosal yang menyebarkan aura kehancuran di seluruh penjuru langit. Wajah semua orang di medan tempur memucat karena tekanan mengerikan dari energi gabungan dua Tianzun tersebut. Sebuah pekikan penuh dominasi di angkasa, dikala bola es raksasa itu dihancurkan. Energinya begitu luar biasa hingga menciptakan retakan spasial beruntun di cakrawala menandai kehancuran yang tengah bergerak maju. Mo Yu dan Kui Di dengan senyum tipis nan dingin di wajah. Mereka mengira bahwa hari ini akan menjadi akhir dari paviliun bintang jatuh. Namun sebelum kehancuran itu mencapai tujuannya, Yalou berdiri tegak dan tak tergoyahkan. Mengangkat satu tangannya dengan ketenangan luar biasa. Dan dalam sekejap bola es yang mengamuk itu terhenti di udara tidak bergeming sedikit pun. Seakan tunduk pada perintah seorang penguasa alam. Seluruh medan perang terdiam tercengang menyaksikan keajaiban tersebut. Namun keterkejutan itu belum usai. Yalou dengan suara yang dalam dan tegas menyampaikan sebuah pengakuan mengejutkan. Meski kekuatannya belum sepenuhnya pulih, ia masih lebih dari cukup untuk menghancurkan dua Tianzun sekaligus. Dan disinilah kenyataan yang lebih mengejutkan terungkap. Yalou kini bukan lagi sekedar dozun puncak, melainkan telah melangkah ke ranah yang lebih tinggi, yaitu seorang bangseng. Kehadirannya bukan lagi sekedar simbol kekuatan, melainkan perwujudan dominasi tertinggi yang tak bisa dijangkau oleh sembarang makhluk. Aura barunya begitu mendalam, begitu agung hingga hanya dengan keberadaannya saja sudah cukup untuk menguncang fondasi kekuatan Aula Jiwa. Itulah alur cerita di episode 142 kali ini. Apakah Yalou akan melenyapkan semua Tianzun dari Aula Jiwa yang telah datang ke paviliun bintang jatuh? Jika penasaran, tunggu saja di alur cerita episode berikutnya.